Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi, semangat pagi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan juga kesatuan hati kita. Mari Bapak Ibu yang sudah terkumpul dan sudah berkumpul sama-sama, sepakat yuk kita sama-sama siapkan hati, kita siapkan pikiran kita, perasaan kita dan juga ya Alkitab kita tentunya ya, seperti ini Alkitabnya. Karena kalau Bapak Ibu di rumah, saya menyarankan Bapak Ibu tetap menggunakan Alkitab ya. Karena kalau tidak menggunakan Alkitab, ada banyak sekali ayat-ayat yang bergeser dari Alkitab yang ada di handphone. Apapun aplikasinya, pasti banyak yang bergeser. Tapi kalau yang di sini tidak pernah bergeser sama sekali. Kecuali kalau misalnya Bapak Ibu sedang ada dalam perjalanan, tentu pakai Alkitab di handphone nggak apa-apa ya. Tapi saya percaya Bapak Ibu semua juga mencatat, baik itu mencatat secara tulisan maupun mencatat secara hati ya Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi yang baik, Tuhan Yesus yang kami sembah, di dalam namamu kami bersyukur dan berterima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kami bangun dan mendapatkan diri kami Tuhan tuntun, Tuhan pelihara, bahkan Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri pertolongan. Sampai di titik ini ya Bapa, kami bersuka cita bagaimana Tuhan mempertemukan kami dengan banyak hal dan Tuhan membuat kami menang atas setiap banyak hal. Itu semua menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa dan Engkau Bapa yang baik dan Engkau sahabat yang luar biasa. Engkau mau mati buat kami dan Engkau juga bangkit untuk membuktikan bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Dan Engkau saat ini sedang menyiapkan tempat buat kami yang percaya dan setia. Sehingga apapun yang menjadi persoalan kami, tanggung jawab kami, dan juga hal-hal yang Tuhan percayakan, kami boleh melalui dan menyelesaikan semuanya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus-Mu yang Kau curahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah suara penyembahan kami, pujian kami, investasi waktu kami dan tenaga kami, ini semua adalah jerih payah yang tidak sia-sia. Sebab Engkau Allah yang mengasihi kami semua. Yang lemah dikuatkan dan yang beban berat sudah Tuhan angkat, dan yang sakit sudah disembuhkan. Yang tertutup Tuhan sedang bukakan. Dan kalau kami meminta dan mencari, kami akan mendapatkan dan kami akan menemukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita saat ini saya mau maju Bapak Ibu untuk mengarahkan ke layar. Saya share. Kemarin sudah sempat kita belajar lagu ini ya. Saya rindu kita bisa naikkan pujian ini sekali lagi. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidup-Mu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji
memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Dan ku akan memuji namamu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Mengubah hidupku, mengubah hidupku. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat tanganmu saudara, sama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku,
setiap waktu, hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Rajaku, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Kaulah yang berdaulat Tuhan, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kaulah yang berdaulat, ku mau berserah. Berserah hanya padamu Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Tuntun kami terus agar kami berserah dan mengandalkan Engkau, karena Engkau yang berdaulat atas kami, bukan penyakit ataupun juga masalah kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Katakan amin Bapak Ibu, amin, puji Tuhan. Sama-sama beri tepuk tangan untuk Allah kita yang hebat dan luar biasa ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, shalom shalom. Oke, ya. Saya belum pernah sebut satu-satu, saya sebut satu-satu dulu urutannya. Sebentar ya, mohon izin ya. Horas Majua-Jua, shalom nih Hauma ya, selamat pagi. Bu Helmi Simanjuntak, lalu kemudian Ibu Nancy dan juga Pak Jusman Sitinjak, Opung Michelle atau Ibu Mariana Sitepu, Ibu Duma Siburian, ada Ibu Demi, lalu Ibu Biho, ada Ibu Leli Kristiani, ini urutan yang ada di Zoom layar saya. Bu Ana dan Pak Charles, Bu Diana dan Pak Yosep, Pak Jordi dan Bu Vivi dan juga Ivana, juga Ibu Betty Barsarni Samosir, Pak Musa Lembang, Bapak Sahat, lalu kemudian Bu Yeni. Apa kabar Pak Sahat? Bagaimana tim alfanya? Tetap alfa ya Bapak Ibu ya. Pak Sahat ya, puji Tuhan. Salam buat Ibu dan keluarga ya. Juga Pak Yos, salam juga buat tim.
Juga untuk Bu Yani, Bu Ida, Alden, anak saya. Shalom Alden, selamat pagi. Bu Muhartik, Talia, nih juga anak saya. Usia 10 tahun, yang satunya usia 14 tahun. Kemudian Abuni Kartika, Shalom Abuni, selamat pagi. Lalu Poco-Poco 3 kali, ya. Lalu kemudian Pak Juli dan Ibu Eli, sebentar ya. Bu Marlia, salam buat Pak Haskim. Bu Nova, salam buat Bu Olivia Kabi. Ibu Dara Gunawan, pasti ada Pak Gunawan di sana. Ibu Mei dan juga Bu Susilawati. Ya, Bu Yeni, ya semua. Bu Muhartik, Bu Bidan, salam buat Pak Guru. Oke Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa kok Abuna tumben sebutin satu-satu? Ya, boleh lah. Masa nggak disebut? Oke Bapak Ibu, kita kita mau langsung sambut ya. Kita sambut pembelajaran kita berikutnya nih, penting ini. Di hakim-hakim yang kemarin masih ya Bapak Ibu ya. Hakim-hakim pasal yang keempat. Kemarin kan sudah baca belum? Sudah baca ya, 1-9 kita kan? 1-9 itu bicara tentang apa Bapak Ibu kemarin? Bicara tentang jangan basa-basi gitu ya. Jangan sungkan gitu ya. Terus apa? Minder, jangan minder. Ini memang seperti kemarin saya bilang, apa ini karena adat ketimuran apa ya? Kadang-kadang kita adat ketimuran memang sopan gitu ya. Apa namanya, nggak sembarangan, nggak serampangan. Saya setuju. Cuman kadang-kadang kayak suka banyak basa-basinya gitu, banyak basa-basinya itu dalam pengertian adalah begini. Ketika ayo silakan diminum, oh ya nggak apa-apa jangan ngerepotin, tapi akhirnya dibawa pulang gitu kan. Bawa pulangnya mending kalau satu gelas, dua botol, satu karton Bapak Ibu. Waduh, ditawarin ayo kita makan yuk, nggak usah repot-repot, nggak apa-apa, itu adat ketimuran tuh ya. Nggak usah repot-repot, santai aja, nggak apa-apa. Begitu apa namanya, diajak makan nambahnya paling banyak. Waduh ya, tapi nggak apa-apa. Itu kejujuran ya. Lalu kemudian apa lagi? Ya ini yang kadang-kadang yang sering terjadi nih. Masa? Oh gitu ya. Yaudahlah nggak apa-apa biar aja. Nah nggak apa-apa biar aja. Begitu balik, diomongin lagi. Kok orang yang model kayak gitu ya, nggak habis pikir saya. Padahal udah di ngomong biarin aja. Iya, jadi kemarin kita kan baca tuh 1-9 ya kan. Pembelajaran pesan moral yang pertama adalah apa? Waktu itu setelah Ehud mati ternyata Israel juga melakukannya apa yang jahat di mata Tuhan ya. Kembali lagi Israel jatuh dalam kejahatan dan Tuhan menyerahkan Israel itu ke bawah penjajahan Raja Yabin namanya ya, di Raja Kanaan yang memerintah di daerah Hazor. Nah mereka tuh punya panglima namanya Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Jadi si Barak ini kan panglima perang bangsa Israel yang dimiliki waktu itu. Terus Deborah sebagai nabiah Tuhan yang sering didatengin sama bangsa Israel juga, minta tolong apa segala macam, itu ngomong, ayo kamu maju sama-sama dengan saya ya. Saya akan, Tuhan bilang nih, kita baca di ayat yang ke-6 ya. Langsung ayat ke-6 aja. Nanti tapi habis ini Bapak Ibu baca khusus ya, supaya Bapak Ibu bisa meresapi gitu ya. Dari mulai ayat 6. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesh di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju ke Gunung Tabor. Ya, Pak Sahat sudah pernah tuh ke Gunung Tabor kita kemarin kan. Bapak Ibu yang sempat ke Gunung Tabor sama saya. Memang tidak semuanya bisa ke Gunung Tabor. Gunung Tabor itu di mana sih Abuna? Gunung Tabor itu tempat di mana Yesus Kristus dimuliakan. Lalu murid-muridnya ngelihat ada Yesus bersama dengan dua orang yang penuh wajah dengan penuh kemuliaan, yaitu yang mereka kenali sebagai Musa dan Elia. Lalu murid-murid Yesus membangun membuat kemah 3. Jadi makanya kalau ke Gunung Tabor itu
Bapak Ibu ingat nggak ketika Bapak Ibu datang ke Gunung Persipais, Mount Persipais, yang di Nazaret atas, gunung yang tempat Bukit Pendorong itu. Lalu kemudian kita mengarahkan pandangan ada di sebelah kiri, tengah, sama kanan. Kalau yang tengah itu kan Nazaret bawah. Begitu yang ke sebelah kiri ada apa? Lembah Armageddon dan gunung yang paling ujung yang bentuknya bulat gitu. Terus ada gereja di atasnya. Bapak Ibu masih ingat? Yang jauh dari atas Bukit Persipais. Nah, itu namanya Gunung Tabor, Bapak Ibu. Tempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan, berganti rupa, penuh dengan wajah kemuliaan. Tidak semua grup bisa datang ke sana karena di sana tuh seringkali, kadang-kadang kalau nggak, bukan seringkali, suka terjadi perbaikan jalan karena kan tiap hari selalu antara naik turun pakai bis-bis kecil gitu, ya. Tapi bagi yang kemarin pas, kalau saya ingat sekali yang bulan kemarin itu kami sempat ke Gunung Tabor, ke yang tim Alpha tuh sempat Gunung Tabor. Malah sebelumnya atau sesudahnya itu malah nggak ke Gunung Tabor malah. Karena waktu itu ditutup ya, karena di situ yang tinggal kebanyakan orang-orang Beduin yang kaya-kaya. Ya, semuanya orang Beduin yang kaya-kaya. Ya. Gitulah intinya, tapi kita skip Gunung Tabor supaya Bapak Ibu bisa kebayang. Jadi artinya Deborah ini ngomong, Deborah ini siapa sih? Seorang nabiah, biasa duduk di bawah pohon korma antara Rama dan Betel, ya, di pegunungan Efraim. Nah, terus jawab Barak kepada Deborah ayat ke-8, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Ini bicara mengenai apa, Bapak Ibu? Karakter yang menurut saya kita ini tidak boleh menjadi pengikut ya Bapak Ibu, menjadi followers. Kita harus bisa menjadi history makers. Kita harus bisa menjadi starter. Ya. Ketika orang sudah memilih kita, seperti yang saya bilang kemarin, Pak, tahun ini Bapak ketua panitia Natal ya. Itu bukan semata-mata karena dianya nggak punya orang lain gitu. Kita tuh diminta sama Tuhan hari-hari ini untuk belajar. Percaya setiap bagian yang ada dalam hidup kita itu semua campur tangan Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya. Saya harus belajar percaya setiap hal dalam kehidupan saya adalah campur tangan Tuhan. Jadi ketika ada orang yang baik pada saudara, ada orang yang memberikan kepercayaan kepada saudara, bahkan ada orang yang menasehati saudara, saudara tidak jatuh ke dalam perasaan yang ambigu atau yang gak jelas. Sehingga mengukur segala sesuatu itu berdasarkan selera kedagingan kita sendiri. Karena semuanya, termasuk kita juga ini campur tangan Tuhan Bapak Ibu. Kalau bukan campur tangan Tuhan bagaimana mungkin? Datang dari Medan, ada yang dari sini, ada yang dari sana. Dan kita tidak perlu harus kenalan satu dengan yang lain kan gitu maksudnya. Tapi kita merasa kita sepakat gitu loh. Betul nggak Bapak Ibu? Antara Bapak Jusman sama Pak Musa misalnya. Atau sama Bu Ida misalnya. Atau sama siapa? Pak Juli misalnya. Dengan Pak Sahat misalnya. Itu aja. Siapa ini ya? Sama Pak Yosep. Siapa ini ya gerangan ya? Tapi somehow kita sepakat setiap pagi. Tapi kan ini orang-orangnya jelas gitu loh. Ya. Jelas apa? Jelas-jelas bangun Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu nggak jelas bangun ya nggak mungkin muncul di sini. Kalau Bapak Ibu masih mimpi sambil jalan nggak ada muncul di sini. Ya sekali lagi jangan merasa jangan kayak gini. Begitu Barak itu ya sebenarnya dia sudah dipilih tapi dia ngomong kalau kamu nggak maju saya nggak maju. Anda mau tahu nggak kenapa? Menurut saya ya, orang ini nggak mau rugi sendiri. Kebanyakan manusia gitu. Kalau saya jatuh, kamu juga harus jatuh. Hidup model apa kayak begitu? Gak bisa terima kemenangan orang lain. Kalau saya kaya, kamu kaya. Enggak. Banyak kan orang gitu kan. Kalau kamu senang, aku juga senang dong. Tapi kalau misalnya aku nggak senang, kamu nggak senang. Kalau aku senang, ya kamu nggak usah senang nggak apa-apa.
Menurut saya ini kurang kurang baik ya Bapak Ibu. Sikap karakter yang kurang bagus ya. Dalam pekerjaan kalau model kayak begini, wah ini nggak pernah bisa memberikan satu apa ya, satu perubahan. Karena model pengikut, berarti kalau misalnya kanan kirinya itu ngaco, ini orang-orang ngaco semua. Nggak bisa memberikan satu prinsip, nggak punya prinsip yang kuat gitu. Ya udah kalau kamu maju saya maju. Nah terus kalau kamu mati saya mati. Makanya langsung dijawab sama si Barak sama Deborah kan. Kita baca ayat 9. Kemarin sampai sini terakhir nih. Kata Deborah, baik aku turut pakai tanda seru. Berarti kan ini sesuatu yang sifatnya tegas ya. Dan berotoritas. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang kau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Artinya apa Bapak Ibu? Setegas itu juga Tuhan ketika misalnya menggerakkan hati seseorang. Lalu kita dengan sungkan, janganlah, gak enak lah. Makanya gak bisa kaya-kaya, gak bisa ngerasain makan enak. Semuanya serba malu. Tapi kalau suruh bawa, pasti banyak, paling banyak. Kita harus berubah Bapak Ibu. Abuna nanti kalau misalnya ditawarin, mau apa enggak? Ya kalau emang dasarnya mau, ngomong mau. Berhenti kita jadi orang munafik. Barak ini kan kalau kata kasarnya ya, istilah kasarnya itu munafik. Siapa sih yang gak senang dipilih oleh Tuhan? Jangan munafik lah. Tapi dia mungkin mau mencoba untuk menunjukkan dan menampilkan sesuatu yang kayaknya stay low. Bapak Ibu, kita itu jangan keliru meletakkan kerendahan hati di posisi yang tidak tepat. Rendah hati itu adalah pada saat kita sudah berada di posisi yang tinggi. Anda rendah hati. Tapi ketika kepercayaan diberikan kepada kita, nggak usah terlalu bersosialisasi. Artinya Tuhan mempercayakan ini tanggung jawab yang kau pikul. Kenapa? Kamu bisa lakukan ini. Tuhan tahu misalnya kualitas kita misalnya. Dari mulai bangun pagi Tuhan tahu. Dari mulai integritas kita Tuhan tahu. Disiplin kita Tuhan tahu. Tanggung jawab kita Tuhan tahu. Tuhan mau naikkan derajat nih ceritanya. Karena setiap sekian lama nih kamu ngikut. Ya contoh ya, mohon maaf nih. Contoh saja. Mudah-mudahan gak ada di sini. Belasan puluhan tahun ikut perusahaan. Karena sudah kenal keluarganya dengan perusahaan ini. Dari bapaknya biasa ikut perusahaan ini. Ibunya ikut perusahaan ini. Anaknya ikut perusahaan ini. Saudara-saudaranya ikut perusahaan ini. Bahkan lingkungan kompleks itu ikut perusahaan ini. Tapi selama Anda kerja di perusahaan ini sebagai karyawannya, bahkan untuk menyapa kita pun hanya saat-saat tertentu. Jarang yang punya perusahaan itu bisa makan bareng. Sekalipun makan bareng, itu makanannya beda. Karena dia pimpinan dan kita hanya sebagai karyawan. Apakah itu salah Abuna? Lihat situasinya. Kita juga nggak boleh mengatakan masa makanan raja sama makanan pengawal. Tergantung, lihat dulu posisinya seperti apa. Tapi kalau Abuna, ya kalau saya sih selama ini kalau makan nggak pernah beda-beda. Apa yang saya makan, yang di bawah saya makan juga. Kok begitu? Masalahnya ribet kalau beli makan beda-beda itu. Simple aja. Bukan karena supaya pemerataan. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi lah bahasa kita. Itu yang mau saya bilang. Hidup ini jangan terlalu banyak kepalsuan lah. Apa adanya aja. Sekarang kalau emang kita bisa makan bareng-bareng, ya udah kita makan bareng-bareng. Kalau nggak bisa kita ngomong. Ini bukan karena kita bedain ya. Jadi bukan karena stratanya atau apa, tapi
Memang jelas dong kalau dalam organisasi atau apa tatanan kerajaan masa makanan raja sama makanan rakyat nggak bisa dibedain. Lihat pertemuannya kan raja lagi meeting misalnya. Tapi kalau lagi makan mbak jamuan makan, kalau menurut saya raja yang bijaksana dia akan makan sama-sama. Menurut saya, menurut Abuni, kami sepakat untuk itu. Tapi kan tidak semua melakukan itu. Dan tidak semua mau untuk itu. Hubungannya dengan Barak sama Deborah ini apa Abuna? Tuhan bisa saja langsung meletakkan perintah ini kepada Deborah. Loh iya. Dia seorang nabi kok Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, ketika Anda misalnya paling banyak tuh di pelayanan. Anda dipercaya nih. Pak, lakukan ini ya. Bu, lakukan ini ya. Mau sampai kapan Anda itu? Aduh nggak enak. Sungkan saya. Padahal dari belasan puluhan tahun nggak pernah dianggap. Selama ini nggak pernah dianggap. Bahkan ada apa enggak aja nggak pernah dianggap. Berapa banyak kita, termasuk saya juga ngerasain kok. Beberapa tahun sudah nabur, sudah janji iman, gembalanya kenal aja sama saya enggak? Ketemu sama saya di depan, ditanya, biasa gereja di mana mas? Waktu zaman saya masih muda ya, belum ketemu sama Abuni. Kalau ketemu sama Abuni, kami langsung pelayanan sama gembala yang kenal kami gitu. Kalau sebelumnya, saya masih datang ke situ, ketemu di pintu di halte, biasa gereja di mana? Hampir 2 tahun saya gereja di situ. Nggak ada yang kenal. Ya Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, rasa sungkan atau apa itu bisa membuat kehormatan yang sudah diletakkan di dalam kita dikasih ke orang lain. Kan kemarin saya bilang kan. Mungkin ada yang berpikir, ih Abuno ngomong kok terus terang banget, ngomong kayak gitu terus. Karena kemarin ada yang beberapa kali suka dia nanya, kenapa sih Abuno frontal ya orangnya gitu. Ada yang ngomong kayak gitu. Frontal gimana Pak maksudnya? Iya maksudnya straight to the point. Tergantung saya bilang itu. Saya juga ada prolognya juga kalau lihat konteksnya. Kenapa Pak? Iya. Karena menurut saya gini, kalau ngapain kita untuk membantu, misalnya ya ini mohon maaf ya, untuk membantu tidak semua tapi untuk membantu hamba Tuhan, silakan kirim di rekening ini. Membantu kaya mungkin iya. Itu apakah salah? Ya nggak salah. Ya tapi lihat konteksnya. Lebih baik kalau misalnya dikasih terima. Tapi nggak usah minta-minta. Kecuali persembahan perpuluhan di gereja, itu ya wajib memang karena ada hukumnya. Sulung itu wajib ada hukumnya. Kalau nggak ngelakukan ya Anda berurusan sama Tuhan bukan sama organisasi. Saya ngajarin ke pengerja sama ke jemaat begitu. Kalau mau kasih persembahan perpuluhan sama pesulung, mikirnya jangan takut sama pendetanya sama gerejanya, mikir sama Tuhannya. Itu urusan Anda sama Tuhan. Ada hukumnya tercatat di Alkitab, pengajarannya ada. Bukan karena nanti dihukum apa enggak gitu, tapi itu pertanggungjawaban Anda, hubungan Anda dengan Tuhan secara pribadi itu. Kejujuran Anda dengan Tuhan secara pribadi. Nah, Barak ini kan nggak jujur, minder lagi. Udah gitu apa? Ya udah kalau kamu maju saya maju, nggak punya prinsip. Berapa banyak kita hidup orang Kristen juga begitu, nggak punya prinsip. Bergaul di mana ngikut. Datang ke satu komunitas, kanan kirinya pada seperti apa. Lalu dia merasa, ngapain cuma kita doang yang rajin, yang lainnya enggak. Lalu saya bilang, harusnya Anda tuh bersyukur loh, punya kualitas berbeda dibanding yang lain. Betul Bapak Ibu, berapa banyak kita kalau kerja nih, kayaknya karyawan gak pernah meeting perasaan, cuma kita doang yang meeting. Terus kenapa?
Kok Anda kok lebih bangga menjadi bagian yang woro-woro gitu loh daripada yang berbeda. Kalau saya enggak loh. Terus terang Bapak Ibu. Mungkin karena kan Abuna jiwa pemimpin. Bukan, nih bukan jiwa pemimpin. Anda tidak mengucap syukur dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Terus terang Bapak Ibu. Ketika misalnya Bapak Ibu, kok cuma kita ya? Yang lain kok pada enggak ini ya? Ngapain kita jadi rajin? Salah Bapak Ibu. Itu pemikiran yang keliru. Itu pemikiran barak. Nanti Bapak Ibu, kehormatan yang Tuhan sudah siapkan untuk Bapak Ibu dipindahin ke tangan lain. Sama Tuhan itu apa adanya aja. Straight to the point langsung. Tuhan, saya memang mau ikut Tuhan. Kalau sama Tuhan itu kacamata kuda gitu loh. Saya sering kan ngomong, Bapak Ibu tolong kacamata kuda, ya kan? Kalau lagi jalan kita kan. Kacamata kuda biar nggak mampir belanja-belanja. Sama Bapak Ibu. Kalau kita nggak kacamata kuda, mata kita ini, hati kita ini mampir kemana-mana. Maksudnya apa mampir kemana-mana? Mampir ke orang-orang yang malas, mampir ke orang-orang yang banyak alasan, mampir ke orang-orang yang tidak berintegritas, mampir ke orang-orang yang nggak hormat sama orang tua, nggak hormat sama mertua, nggak hormat sama pemimpin, nggak hormat sama atasan. Padahal kita bukan seperti itu. Saya yakin Barak di mata Tuhan juga pribadi yang bagus, nggak mungkin dipilih Barak. Tapi Deborah menyadarkan Barak, salah kamu ngomong kayak begini. Makanya kamu nggak dapat kehormatan ya. Coba bayangin, kalau saya jadi Barak kecewa. Tapi kan malu toh. Wah, udah ngomong iya. Masa? Saya juga nggak mau dikira orang yang mau cari kehormatan. Tapi berapa banyak sih Bapak Ibu kita kecewa cuma gara-gara nggak ditegur. Kita kecewa cuma gara-gara nggak dikasih duduk di depan. Kita kecewa cuma gara-gara nggak dihormati. Kenapa? Karena kita merasa kita sudah ambil bagian dan sudah menabur di tempat itu. Karena menurut kita, kalau bukan saya, ini nggak akan ada gereja ini. Bapak Ibu, hati-hati Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengatakan kalau bukan saya, Anda tahu, Anda geser Tuhan yang Anda sembah. Kalau Anda geser Tuhan yang Anda sembah, berarti apa? Masa Anda mau suruh Tuhan sembah Anda? Kalimat benernya apa Abuna? Kalau kenyataannya begitu. Semua ini karena kalau bukan Tuhan yang pakai, yang izinkan saya dan Bapak Ibu lain ini menabur di sini misalnya. Bekerja di sini misalnya. Ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Ingat ada kalimat kalau bukan Tuhan yang memakai kita. Kita ini cuma alat. Jadi benar yang katakan Deborah. Kehormatannya bukan di kamu. Tapi di saya. Kenapa? Karena yang di tangan Tuhan Deborah. Yang ditaruh di dalam bajunya Tuhan, Deborah. Yang dibawa kemana-mana oleh Tuhan, Deborah. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Saya sangat yakin dan percaya Bapak Ibu. Telepon rumah sama telepon genggam. Anda lebih bangga mana pakainya? Telepon genggam kan? Ya kan? Anda mau bawa telepon rumah kemana-mana? Sama-sama telepon loh. Bisa buat telepon Abuna. Bisa sama-sama bayar pulsa kan? Iya. Abonemennya ada segala macam. Tapi Anda pasti bawa ini. Barak itu model kayak telepon rumah. Padahal Tuhan lagi mau pakai Barak jadi telepon genggam. Karena ada hal yang lain yang akan Tuhan lakukan. Tapi berapa banyak kita juga nggak usah lah Tuhan, di sini aja, gini aja. Tapi ngelihat orang naik atas apa, dia sirik. Padahal Tuhan bilang saya udah kasih kesempatan buat kamu. Saya tuh sedang mau naikkan derajat kamu, tapi minder terus, merasa kayaknya paling miskin, paling hina.
Bapak Ibu, sampai kapan Anda begitu terus? Lama-lama juga orang yang mau nolong kita ya, bisa enak juga. Ini orang gimana sih? Gak ada pede-pedenya sama sekali. Salah berarti. Setiap orang bisa punya talenta. Setiap orang bisa punya kapasitas. Setiap orang punya kesempatan juga loh. Bapak Ibu juga sama kan. Punya kapasitas, kesempatan sama saya juga. Ketika saya dipercaya langsung, Pak Pendeta, sekalipun saya belum pernah ke Holy Land, Bapak jadi pembimbing rohani ya ke Holy Land. Istri saya tuh pergi Pak. Apapun yang sudah dilakukan. Sampai saya beli tiket sendiri Bapak Ibu. Pinjem ke ibu saya. Ini kesaksian aja ya. Benar, tapi bukan Nazaret waktu itu. Travel lain. Karena apa? Rasa tanggung jawab saya untuk Pak Bu Teresia, Pak Yongki, sama yang lainnya. Karena sudah terdaftar tapi kurang orang. Ya itulah makanya banyak juga oknum-oknum yang miring-miring. Makanya saya selalu bilang ke setiap guru. Bukannya nyinyir atau apa enggak. Karena saya juga nggak mau lah. Dianggap pulang-pulang bawa duit banyak apa segala macam. Atau misalnya saya sama Nazaret ada apa. Karena sudah pernah ngalamin begitu. Sama Bu Biho tuh. Bu Biho ini peserta pertama yang Tuhan izinkan saya bimbing. Dan 39 hamba Tuhan semua. Istri saya bilang, kamu akan ke sana terus. Saya jawabannya, enggak lah. Amin, amin. Saya nggak gitu. Saya langsung amin. Padahal saya keluar duit, nggak bawa apapun. Saya nggak bawa uang apapun Bapak Ibu. Hasil dari pelayanan itu. Kecuali PK yang dikasih dari para peserta. Sekalipun jumlahnya nggak besar, tapi saya bersuka cita. Sekalipun dihitung minus nggak surplus, saya bersuka cita. Tapi lihat bagaimana Tuhan menunjukkan dan membuktikan sekalipun orang-orang pulang-pulang bisa bangun gereja. Kalau saya mungkin masih lama. Karena Tuhan yang punya rencana. Tapi ngomong-ngomong gereja yang kami rintis minggu ini ulang tahun Bapak Ibu. Bapak Ibu kami undang ya. Kalau Bapak Ibu nggak keberatan, kami nggak bikin acara sih. Cuman pengennya tuh ya senang juga karena sekaligus ulang tahun yang kedua BW. BW ini 2 tahun Bapak Ibu tahun ini. Iya BW ini 2 tahun yang kedua. Kalau Bapak Ibu nggak keberatan, pas lagi kosong, mampir. Tapi jangan sampai nggak ngasih kabar. Karena Bu Marta, ya ada pihak-pihak yang mau memberikan dan menyediakan makanan. Kan sayang kalau makanannya lebih. Dan juga sayang juga kalau makanannya kurang kan gitu. Maksud saya lebih baik lebih. Jadi kalau nanti Bapak Ibu nggak keberatan, Bapak Ibu tulis di grup PW. Bagi yang belum saya masukin nanti saya masukin. Atau langsung WA ke saya. Saya datang. Bersama siapa? Istri, suami, anak, cucu. Kasih tahu berapa orang. Ya. Supaya kami bisa. Kami nggak bikin pesta. Bahkan nggak bikin apa-apa. Tapi justru di ulang tahun yang ketiga ini. Tuhan titipkan misi ke saya. Saya bisa aja bikin KKR gitu. Tapi memang itu bagian yang akan saya lakukan. Kalau Bapak Ibu rindu mengalami pemulihan, lebih kepada ibadah pemulihan, ibadah kebangkitan rohani. Jadi mari Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu berkenan, jangan lupa kabarin ya. Ini adalah undangan yang real. Jadi saya butuh Bapak Ibu kepastian untuk datang. Mungkin kita bisa berfellowship sama-sama ya kan. Akhirnya nanti kita bisa tahu, oh yang di BW ya gitu. Saya lagi ngebayangin aja seru-seru juga ketawa-ketawa sendiri sama Abu nih. Kita teleponan lucu ya, pasti seru nih kalau ketemu. Iya pasti yang di BW ya gitu. Kalimat pertama adalah yang di BW ya gitu loh. Bukan yang di Holy Land ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih. Itu ya. Kapan Abuna? Tanggal 18 Bapak Ibu. Jam 9:30 sampai jam 11. Itu di Pakuwon Tower Kota Kasablanka lantai 26. Ya. Caranya nanti Bapak Ibu datang ke lobi, nanti kemudian tim kami ada di bawah akan menyambut Bapak Ibu.
Oke. Kita tutup dengan ayat 10 Bapak Ibu. Ayat 10. Mari kita baca sama-sama. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia, juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Ya. Pada akhirnya memang Barak maju, tetapi apa artinya kalau maju hanya sebagai follower? Sayang sekali. Saya mau berdoa hari ini, Bapak Ibu yang kerja di perusahaan dan juga melayani. Adat ketimuran sebuah adat yang penuh dengan kesantunan. Betul sekali. Tapi bukan berarti menjadikan kita sebagai orang yang munafik. Kalau Bapak Ibu gak suka, Bapak Ibu ngomong. Kalau Bapak Ibu suka, Bapak Ibu ngomong. Ditawarin mau gak? Mau. Seperti Bapak Ibu tawarin saya kan. Abuna mau gak? Mau. Kalau emang gak usah karena saya udah kenyang misalnya. Tapi kalau mau. Benar saya Bapak Ibu. Karena apa? Karena saya melihat, saya juga ditegur juga, sempat ditegur sama Tuhan. Kamu nih, saya mau memberkati kamu. Saya pernah mengalami bagaimana saya kehilangan kesempatan hanya karena saya gak mau dibilang apa-apa mau. Tapi setelah saya pikir, daripada kita ngomong yang gak mau, habis itu kita ngomongin orangnya, lebih baik saya ngomong mau. Tapi saya gak ngomongin orangnya, malah saya memberkati orangnya. Kan gak semua orang bisa tahu Bapak Ibu. Kalau hari ini ada kesempatan yang lebih baik, Anda sedang dinaikkan derajat Tuhan, katakan aku siap. Jadi panitia Natal ya, siap Pak. Ibu mau ini? Mau Pak. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan yang akan menentukan siapa yang akan maju berperang dengan engkau Bapak Ibu. Siapa yang akan mendukungmu ketika Bapak Ibu memang sudah dipercaya Tuhan untuk memiliki kapasitas dan otoritas dan mendukung dan memimpin orang-orang, baik itu keluarga, tim dalam karyawan dalam pekerjaan ataupun tim dalam pelayanan. Jangan pernah sesekali mengatakan tidak usah saya. Karena belum tentu kesempatan itu datang untuk kali yang kedua. Karena kehormatan yang Tuhan siapkan bisa saja Tuhan letakkan kepada orang lain. Dan itu rasanya gak enak Bapak Ibu. Membuat kita menjadi orang munafik yang ngomongin orang lain. Kita bisa menjadi orang yang padahal saya juga bisa loh. Kenapa harus dia? Masa cuma gara-gara saya mengatakan gak usah Pak, gak apa-apa. Dia langsung pindah ke lain hati. Bapak Ibu, semua itu campur tangan Tuhan. Orang percaya, orang Kristen adalah orang yang mempercayakan kehidupannya karena ada campur tangan Tuhan. Masakan kau tidak percaya bahwa itu adalah campur tangan Tuhan? Jadi mari Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita menjadi pribadi yang apa adanya dan mempercayakan bahwa segala sesuatu adalah campur tangan Tuhan. Sehingga kita tidak kehilangan kesempatan. Jawab setiap kepercayaan yang Tuhan berikan dan izinkan melalui atasan kita ataupun melalui dorongan dari bawahan kita. Baik dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Ingat, Bapak Ibu harus punya sikap yang berintegritas karena Anda punya kapasitas yang berbeda dari yang lain. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, roh takut akan Tuhan, dan kemampuan dan kesadaran untuk mengatakan ya dan menjawab setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena kehormatan yang Tuhan sediakan dan berikan ada pada saudara. Dan itu tidak harus dialihkan menjadi milik orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Nanti saya kirim alamatnya Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu ya. Kita kasih jempol dulu biar gak lupa. Kita punya Tuhan yang baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik. Selamanya baik, Yesus Kristus namanya. Oke, kasih tas dulu. Oke, Tuhan berkati. Selamat bekerja ya Bapak Ibu. Pokoknya kalau hari ini bosnya bilang, Pak, ini ya, langsung bilang, siap.
gitu. Oke? Ya, kalau di pelayanan juga ditawarin, gimana Bu? Siap ya untuk jadi ibu yang pimpin paduan suara? Baik Pak. Nah, gitu. Itu yang Tuhan mau. Ya, supaya apa? Kehormatan yang Tuhan berikan tidak menjadi milik orang lain. Jangan pikir saya sanggup apa enggak. Karena bersama Tuhan Anda bisa. Amin. Sama-sama katakan dengan saya. Bersama Tuhan saya selalu bisa. Amin. Itu. Percayalah. Ya, tidak masalah itu, oke? Oke, Bapak Ibu, Tuhan berkati. Pak Musa Lembang selamat bekerja kembali. Selamat Hati-hati pagi, di Pak Buna. pertambangan. Aduh, baru Ya, bergabung lagi. iya, senang sekali ya bisa Pagi ya bergabung lagi. Buna. Udah pagi juga Ibu. Buna. Apa kabar Ibu? Shalom. Makasih ya Buna. Waduh. Iya, Ibu Risma ini baru kelihatan lagi. Halo Ibu Yani, Pak Evan dan Bu Jessica. Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ya Bapak Ibu sudah bergabung. Sampai jumpa besok lagi pagi di jam yang sama. Bu Mimi, buat Pak Ogi juga, terima kasih sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Shalom Bapak Ibu semua. God bless. Bye. Bye Bu Betsy. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bu Betsy. Salam buat Pak Yuri dan keluarga. Ya, semuanya sudah saya sebut ya tadi di awal ya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Makasih ya Buna. Ya, saya izin nanti saya kirim alamatnya Bapak Ibu dan minta konfirmasinya ya. Tuhan berkati Bapak Ibu. Besok saya ingatkan lagi. Makasih ya Buna. Ya, Tuhan berkati. God bless. Buna. Iya, sama-sama Pak. Pasahat semua ya, Tuhan berkati. Salam buat tim Alfa dan semuanya. Saya izin live ya Bapak Ibu. Ya. Oke, Bapak Ibu selamat terima kasih. Mau lihat godang.